Inilah kisah masuk Islamnya Khalid bin Al-Walid, musuh Islam yang paling ditakuti. Khalid bin Al-Walid adalah panglima perang Quraisy. Ia berjasa besar dalam kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Bahkan strategi militernya sangat ditakuti. Ia belum masuk Islam saat itu dan menjadi salah satu musuh Islam paling cerdas dan mematikan. Namun, dalam hatinya ia mulai goyah. Ia melihat bahwa Rasulullah tidak pernah berhenti dalam dakwah, bahkan setelah kekalahan dan tekanan. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Khalid mulai berpikir, "Demi Allah, Muhammad pasti menang pada akhirnya. Kemanapun aku berpaling, pasti ujungnya kembali kepada Muhammad." Ia menyadari bahwa kebenaran ada pada Islam, namun ragu dan malu karena telah begitu banyak menyakiti kaum muslimin. Rasulullah dengan kasih dan pengampunan mengirim pesan lewat saudaranya, Al-Walid bin Walid, yang telah lebih dulu masuk Islam. "Katakan kepada Khalid bahwa seorang seperti dia tak pantas jauh dari Islam. Andaikan ia menggunakan kecerdasannya untuk Islam, niscaya ia akan mendapat tempat mulia." Kata-kata ini menyentuh hati Khalid. Ia pun memutuskan untuk hijrah ke Madinah bersama Utsman bin Talha dan Amr bin Ash, yang juga akhirnya masuk Islam. Dalam suatu pertemuan yang menggetarkan, Khalid berdiri di hadapan Nabi dengan kepala tertunduk dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk bersyahadat, tapi mohonkanlah ampun atas semua dosaku di masa lalu." Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Islam menghapus semua dosa sebelumnya, wahai Khalid." Maka Khalid pun bersyahadat dengan linangan air mata. Setelah masuk Islam, Khalid bin Al-Walid menjadi panglima perang Islam paling legendaris. Keberaniannya, kecerdasannya, dan keteguhannya membuat Nabi memberinya julukan Saifullah Al-Maslul, yang berarti pedang Allah yang terhunus. Inilah kisah masuk Islamnya Khalid bin Al-Walid, musuh Islam yang paling ditakuti. Khalid bin Al-Walid adalah panglima perang Quraisy. Ia berjasa besar dalam kekalahan kaum muslimin di perang Uhud. Bahkan strategi militernya sangat ditakuti. Ia belum masuk Islam saat itu dan menjadi salah satu musuh Islam paling cerdas dan mematikan. Namun, dalam hatinya ia mulai goyah. Ia melihat bahwa Rasulullah tidak pernah berhenti dalam dakwah, bahkan setelah kekalahan dan tekanan. Setelah perjanjian Hudaybiyah, Khalid mulai berpikir, "Demi Allah, Muhammad pasti menang pada akhirnya. Kemanapun aku berpaling, pasti ujungnya kembali kepada Muhammad." Ia menyadari bahwa kebenaran ada pada Islam, namun ragu dan malu karena telah begitu banyak menyakiti kaum muslimin. Rasulullah dengan kasih dan pengampunan mengirim pesan lewat saudaranya, Al-Walid bin Walid, yang telah lebih dulu masuk Islam. "Katakan kepada Khalid bahwa seorang seperti dia tak pantas jauh dari Islam. Andaikan ia menggunakan kecerdasannya untuk Islam, niscaya ia akan mendapat tempat mulia." Kata-kata ini menyentuh hati Khalid. Ia pun memutuskan untuk hijrah ke Madinah bersama Utsman bin Talha dan Amr bin Ash, yang juga akhirnya masuk Islam. Dalam suatu pertemuan yang menggetarkan, Khalid berdiri di hadapan Nabi dengan kepala tertunduk dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk bersyahadat, tapi mohonkanlah ampun atas semua dosaku di masa lalu." Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Islam menghapus semua dosa sebelumnya, wahai Khalid." Maka Khalid pun bersyahadat dengan linangan air mata. Setelah masuk Islam, Khalid bin Al-Walid menjadi panglima perang Islam paling legendaris. Keberaniannya, kecerdasannya, dan keteguhannya membuat Nabi memberinya julukan Saifullah Al-Maslul, yang berarti pedang Allah yang terhunus. Inilah kisah masuk Islamnya Khalid bin Al-Walid, musuh Islam yang paling ditakuti. Khalid bin Al-Walid adalah panglima perang Quraisy. Ia berjasa besar dalam kekalahan kaum muslimin di perang Uhud.